Baik ikhwan sekalian, kembali kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada Al-Babu Rabi Asyarah, bab yang ke-14, yaitu fi Salatil Kusuf, terkait dengan tata cara atau yang berkaitan dengan solat gerhana, ya, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jadi kusuf itu gerhana, ya. Fi Salatil Kusuf berarti terkait dengan solat gerhana. Wa fihi masailu, dan pada bab yang ke-14 ini ada beberapa permasalahan pembahasan yang kita akan mencoba untuk membacakannya dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah di sini. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama yaitu ta'riful kusuf. Apa itu definisi pengertian al-kusuf? Wal hikmatu minhu, dan apa hikmah disyariatkannya pelaksanaan salat kusuf atau salat gerhana ini. Al-kusufu, jadi al-kusuf huwa, dia adalah inhijabu dhawi hadin nairaini asyamsu wal qamar, yaitu tertutupinya atau terhalangnya salah satu dari dua cahaya, yaitu cahaya matahari dan bulan. Jadi huwa inhijab, terhalangnya, tertutupinya, dhawin, cahaya, ahadin, salah satu, nairaini, dari dua cahaya, yaitu asyamsu, yaitu matahari, wal qamar, dan bulan. Bisa babin, dengan sebab, ghairi mu'tad, tidak biasanya, ya. Jadi terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, dan disyariatkannya pelaksanaan sholat karena matahari itu memiliki sebab yang tidak biasanya, sebagaimana tadi terhalangi cahayanya, baik cahaya bulan ataupun cahaya matahari. Wal kusuf wal khusuf bimaknan wahid, dan kusuf dengan kaf, kemudian khusuf dengan kha, bimaknan wahid, itu bermakna sama berdasarkan pendapat yang dipilih di dalam kitab ini. Tapi kawan sekalian, ada perbedaan menurut sebagian para ulama. Kalau dia menggunakan kaf, ya, sehingga dibaca kusuf, ya, kaf, kusuf, maka itu penyebutan secara khusus untuk gerhana matahari. Sementara kalau khusuf dengan menggunakan kha, maka itu penyebutan secara khusus untuk gerhana bulan. Tapi di sini dikatakan bimaknan wahid, maknanya sama. Meskipun dalam kitab yang lain para ulama itu membedahkan, ya, pengertian antara kusuf dan khusuf. Wa yuhdisullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li'ibadihi. Jadi ini hikmahnya, ya. Jadi hikmah terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari, wa yuhdisullahu azza wa jalla, Allah menjadikan hal itu zalika takhwifan, sebagai bentuk untuk memberikan rasa takut, li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, hatta yarji'u ilaihi subhanah, sampai mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya ikhwan sekalian. Harusnya, hendaknya begitu terjadi gerhana ada rasa takut, ya. Dua benda angkasa yang sangat besar, matahari dan bulan, tiba-tiba berubah, ya, tidak sebagaimana biasanya. Di antara hikmahnya ikhwan sekalian bahwasanya sebagaimana kehidupan kita di dunia ini, ya, biasanya kita hidup secara normal, tapi akan datang suatu keadaan itu tidak biasa, yaitu kita tiba-tiba akan meninggal dunia dan berada dalam kondisi dan keadaan yang tidak biasanya, yaitu kita akan meninggalkan dunia ini. Maka di sini dikatakan takhwifan li'ibadihi, sebagai bentuk untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya, hatta yarju ilaihi subhana, sampai mereka semua kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani min ayatillah, dari dua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La yang kasifani limauti ahadin, tidaklah yang kasifani, tertutupi dari dua cahaya itu, yaitu cahaya bulan dan matahari, limauti ahadin, berhubungan dengan kematian seseorang. Tidak ada hubungannya. Jadi hadis ini bertepatan dengan terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari terjadinya gerhana ini ikhwan sekalian, pada hari itu pula meninggal
anak Rasulullah yaitu Ibrahim. Ibrahim meninggal, ya, anak Rasulullah. Maka orang-orang menghubungkan kematian Ibrahim atau terjadinya gerhana dengan kematian Ibrahim, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan la yang kasifani limauti ahadin. Terjadinya gerhana matahari itu tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang, wala lihayatihi, tidak pula berkaitan dengan lahirnya seseorang. Wa inna ma yukhaffifullahu bihima ibadihi, tetapi sesungguhnya dengan hal itu, dengan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, yukhaffifullahu bihima ibadihi, Allah hendak memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Ini ikhwan sekalian, ya, definisi dari sholat kusuf dan hikmah, ya, hikmah dari terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari sebagai memberikan rasa takut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu hukmu sholatil khusuf, hukum pelaksanaan sholat al-khusuf. Hukmu sholatil khusufi wa daliluha, dan dalil-dalilnya. Jadi apa hukum pelaksanaan sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari? Wa daliluha, dan apa dalil-dalil yang menunjukkan akan hukum dari pelaksanaan sholat khusuf ini. Di sini disebutkan ikhwan sekalian, wassalatul khusufi wajibatun ala ma sarah bihi Abu Awana fi sahihi. Jadi sholat khusuf ini wajibatun, hukumnya wajib. Ya, dia hukumnya wajib. Yang dinukil dari ala ma sarah bihi Abu Awana, sebagaimana yang telah dijelaskan, disarah oleh Abu Awana, dijelaskan oleh Abu Awana fi sahihi, di dalam kitab sahihnya. Jadi Abu Awana itu memiliki kitab as-sahih, ya. Dan di situ dikatakan bahwa salat khusuf itu hukumnya wajib. Wa hukiya an Abu Hanifata. Ini juga dihikayatkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala alaih. Wa ajraha Malikun majral Jum'ah. Nah, ini ya di sini. Wa ajraha Malikun majral Jum'ah. Imam Malik di sini menyamahkan kedudukan sholat kusuf itu sama dengan kedudukan sholat Jumat, ya. Jadi kewajiban sholat kusuf itu sama dengan kewajiban sholat Jumat. Sebagaimana wajibnya pelaksanaan sholat Jumat, maka begitu pula kewajiban sholat kusuf. Jadi yang dikatakan oleh Imam Malik di sini, wa ajraha Malikun majral Jum'ah, dan Imam Malik menyamahkan kewajiban sholat Jumat, sholat khusuf sama dengan kewajiban sholat Jumat. Wa qawwa Ibnul Qayyim, dan Imam Ibnu Qayyim menguatkan, ya, pendapat yang mengatakan wajib, ya. Wa qawwa Ibnul Qayyim rahimahullah al-qaulul biwujubiha, ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu menguatkan al-qaula biwujubiha, yaitu pendapat yang mewajibkannya. Jadi Imam Ibnu Qayyim menguatkan pendapat yang mewajibkan pelaksanaan sholat khusuf. Wa ayyadahu Syekhu Ibnu Utsaimin, ya, dan pendapat ini pula yang didukung, ya, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala alaih. Ya, Imam Ibnu Utsaimin juga mendukung pendapat wajibnya pelaksanaan sholat khusuf. Wazalika, demikian itu, kenapa sampai hukumnya wajib? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan akan hal tersebut. Dan perintah di sini, kata para ulama, itu adalah datang dengan perintah yang wajib, ya. Datang di sini dengan perintah yang wajib. Wa kharaja fazi'an ilaiha. Rasulullah ketika terjadi gerhana, wa kharaja, beliau keluar fazi'an, dalam keadaan terkejut, ya. Dalam keadaan terkejut, beliau takut, ya. Seakan-akan, ya, ini tentunya mengagetkan, ya, mengejutkan Rasulullah SAW ilaiha, untuk melakukan sholat gerhana ini. Wa akhbara, dan beliau mengabarkan annaha, bahwasanya sholat khusuf, sholat gerhana ini takhwifan ibadihi, untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian, kita sudah ketahui berdasarkan apa yang disebutkan di kitab ini bahwa pelaksanaan sholat khusuf adalah hukumnya wajib. Namun hukum wajib di sini
itu masih diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Apakah dia wajib, yaitu masuk fardu ain, ataukah dia masuk fardu kifayah? Ya. Kalau dia masuk fardu ain, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ya, setiap individu kaum muslimin itu hukumnya wajib pelaksanaan sholat kusuf. Kalau dia fardu ain, ya karena fardu ain itu berkaitan dengan kewajiban orang per orang. Seperti sholat 5 waktu. Ya. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholat kusuf adalah dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau berbicara fardu kifayah itu berkaitan dengan kewajiban secara umum bagi kaum muslimin. Sehingga iza qama bihil ba'du saqatal ismu anil bakin. Namanya ya fardu kifayah itu didefinisikan dalam kitab-kitab fikih dikatakan wa iza qama bihil ba'du saqatal ismu anil bakin. Kalau sebagian orang sudah melakukannya, maka telah gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Itu kalau dia fardu kifayah. Sehingga kalau sudah ada orang yang melakukan sholat kusuf, sebagian orang ya di satu negeri ya, dari kaum muslimin, maka telah gugurlah kewajiban kaum muslimin di negeri tersebut karena sudah diwakilkan oleh sebagian orang. Dan pendapat fardu kifayah inilah yang menjadi kebanyakan dipilih oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwa dia fardu kifayah bukan fardu ain. Ini ya ikhwan sekalian. Kemudian al-mas'alatu salisa, permasalahan yang ketiga yaitu waktuha, waktu pelaksanaan sholat kusuf. Waktuha min ibtida'il kusuf ila zahabihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam iza ra'aitum syai'an min dhalika fasallu hatta yanjali. Nah, jadi waktu pelaksanaan sholat kusuf, sholat gerhana adalah min ibtida'il kusuf, dimulai pada saat terjadinya gerhana. Pada saat terjadi gerhana langsung dilakukan sholat gerhana. Ila zahabihi sampai selesainya gerhana. Ya. Mulai terjadi gerhana sampai selesai gerhana itulah waktu pelaksanaan sholat kusuf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an," apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, min zalika, dari hal yang demikian itu, fasallu hatta yanjali, maka salatlah kalian hatta yanjali, sampai selesai gerhana tersebut. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat yaitu kaifiyatuha wa ma yaqra'u fiha. Bagaimana tata cara, kaifiyatnya pelaksanaan sholat gerhana ini. Tata caranya, kaifiyatnya. Wa ma yaqra'u fiha, dan bagaimana apa yang dibaca ketika kita melakukan sholat gerhana ini. Wa kaifiyatuha, dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana yaitu rak'atani, dilakukan 2 rakaat. Ya, jadi sholat gerhana itu dilakukan 2 rakaat. Yaqra'u fil ula jahran, pada bacaan yang pertama itu dibaca secara zahar. Ya. Yaqra'u fil ula jahran, pada rakaat yang pertama itu dibaca secara zahar, dikeraskan bacaannya maksudnya. Lailan, baik di malam hari. Ya, lailan di malam hari berarti gerhana bulan. Kanat au naharan, atau di siang hari. Ya, kalau di siang hari berarti gerhana matahari. Al-Fatihah, yaitu apa yang disaharkan, apa yang dikeraskan bacaannya baik di siang hari atau di malam hari, yaitu surah Al-Fatihah. Wa suratan tawilatan, dan surat yang panjang. Ya, jadi Rasulullah ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, beliau itu membaca surah Al-Baqarah untuk di bacaan pada rakaat yang pertama, ya. Untuk bacaan pada rakaat yang pertama. Wa suratan tawilatan, surah yang panjang. Membaca surah Al-Baqarah, kemudian setelah surah Al-Imran, kemudian surah yang di bawahnya dan di bawahnya seterusnya. Summa yaqra'u tawilatan. Kemudian Rasulullah ruku dengan ruku yang sangat panjang, ya, memanjangkan rukunya, memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya. Dia banyak memperbanyak ya hal-hal tersebut, bacaan zikir tersebut. Tsumma yarfa'u, kemudian berdiri dari ruku'nya, fayusamma, mengucapkan samiallahu liman hamida, wa yuhammidu, kemudian membaca rabbana walakal hamdu, wala yasjudu, dia tidak sujud, ya. Dia tidak langsung sujud seperti sholat yang biasanya. Kan setelah bangkit dari ruku biasanya kita langsung sujud. Untuk sholat istisqa, untuk sholat kusuf tidak. Sholat gerhana tidak. Wala yasjud, dia tidak sujud. Bal yaqra'ul Fatihah, tapi dia kembali membaca Al-Fatihah. Ya.
Jadi setelah dia bangkit dari ruku, setelah tadi itu kemudian dia tidak langsung sujud, tapi dia kembali baca Al-Fatihah. Wa suratan tawilatan, dan surah yang panjang, dunal ula, tapi tidak sepanjang pada bacaan yang pertama, pada seperti yang pertama tadi. Summa yarqa, kemudian dia ruku lagi, summa yarfa'u, kemudian dia dia bangkit dari rukunya, summa yasjudu sajdatain, baru dia kemudian sujud dua kali sujud. Tawilataini, dengan sujud yang panjang, dua sujud yang panjang. Summa yusalli saniyatan kalula, kemudian dia salat as-saniyah untuk rakaat yang kedua, kalula seperti pada rakaat yang pertama. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'aluhu, akan tetapi tidak seperti panjangnya pada rakaat yang pertama. Nah, jadi kalau di rakaat yang pertama tadi dia baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, mungkin di rakaat yang selanjutnya, rakaat yang kedua, dia lebih mengambil surah-surah yang lebih pendek dari apa yang dibaca pada rakaat yang pertama. Tidak lakin dunaha fi kulli ma yaf'aluhu, tapi dia lakukannya tidak sepanjang seperti apa yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Summa yatashahhadu, kemudian dia bertasyahud, ya tasyahud al-akhir, wa yusallim, kemudian dia salam. Liqauli Jabir, hal ini berdasarkan ucapan Jabir, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasafatis syams, telah terjadi gerhana matahari, ala ahadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi yaumin, pada hari syadidil har, hari yang sangat panas. Fa shalla bi ashabihi, kemudian Nabi salat bersama para sahabatnya. Fa tala qiyamuhu, Nabi memanjangkan berdirinya. Hatta ja'alu yakhirun, sampai para sahabat itu berjatuhan, capek berjatuhan mereka karena saking lamahnya Rasulullah membaca di dalam rakaat salatnya, ya, di dalam bacaannya. Tadi surat Al-Baqarah itu kan panjang sekali, surat terpanjang di dalam Al-Quran. Maka para sahabat itu begitu menjadi makmum di belakang Rasulullah, hatta ja'alu yakhirun, sampai mereka berjatuhan, capek mereka berdiri. Tsumarka fa'atalu, kemudian Nabi ruku fa'atalu dan fa'atilu, dan memanjangkan rukuknya. Summarak fa'atalu, kemudian fa'atilu dan fa'atalu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memanjangkan berdirinya. Sumarka fa'atalu, kemudian Rasulullah ruku lagi dan memanjangkan rukunya. Summa sajada sajdatain, kemudian sujud dengan dua kali sujud. Summa qama, kemudian Nabi berdiri. Fasana nahwa dzalik, dan melakukan seperti yang sama, ya, pada gerakan pada rakaat yang pertama. Faka'anna arba rakaat wa arba sajadat, maka seakan-akan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Nah, ini perhatikan di sini, ya. Jadi pada rakaat yang pertama itu 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Dia ruku dulu pertama, setelah baca Al-Fatihah surah Al-Baqarah dia ruku, kemudian dia bangkit dari ruku, kemudian dia baca lagi Al-Fatihah, misalnya dia baca surah Al-Imran atau surah yang terpanjang yang dia hafal, ya. Tidak harus membaca surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran. Intinya surah yang panjang yang dia hafal. Nah, dia bangkit, kemudian dia baca lagi, kemudian dia ruku, dibangkit dari ruku, baru dia sujud. Jadi 2 kali ruku, 2 kali sujud untuk rakaat yang pertama. Kemudian untuk rakaat yang kedua adalah 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Wa yusannu ay ya'zal imamun nasa ba'da salatil kusufi wa yuhazziruhum minal ghaflati wal iktirari bid dunya wa ya'muruhum bil iksari minad du'a wal istighfar. Ya, ini, ya. Jadi disunahkan ay'izal imam, agar imam itu ya'izah, memberikan nasihat an-nas, kepada manusia. An ya'izal imam, nasihat dari seorang imam kepada manusia. Ba'da sholatil kusuf, setelah melakukan sholat kusuf. Jadi setelah sholat kusuf itu ada khutbah sholatul kusuf. Nah, di situ imam memberikan nasihat. Wa yuhazziruhum 'anil ghaflah, imam memperingatkan mereka untuk tidak lalai dengan kehidupan dunia. Jangan lalai, ya. Matahari, 2 mendah angkasa, matahari dan bulan yang begitu besar saja Allah rubah dari keadaan yang biasa menjadi tiada biasa.
Apalagi kita manusia yang kecil, dari biasa kita hidup tiba-tiba kita akan meninggalkan dunia ini. Wa yuhzirhum minal ghaflah, jangan lalai dengan kehidupan dunia. Wal iktiraru bid dunia, jangan tertipu. Wal iktirar, jangan tertipu bid dunia dengan kehidupan dunia. Wa ya'muruhum bil iksari minad du'a, imam memerintahkan mereka di dalam khutbahnya ya bil iksar, untuk memperbanyak minad du'a, banyak berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, memohon bala bantuan kepada Allah atas segala permasalahan hidup, atas ibadah yang selalu dia mungkin bermalas-malasan untuk melakukannya. Wal istighfar, kemudian dia banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seruan-seruan, nasihat-nasihat yang imam berikan kepada jamaahnya ketika pelaksanaan salat khusuf. Lifi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah berkhutbah memberikan nasihat kepada manusia. Faqad khataban nasa ba'da salat, Rasulullah sungguh telah berkhutbah kepada manusia setelah melakukan salat kusuf. Wa qalah, dan Rasulullah bersabda, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani min ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifan di limauti ahadin, tidaklah terjadinya dua gerhana ini, gerhana bulan, gerhana matahari, limauti ahadin, berhubungan dengan kematian seseorang, wala li hayatihi, tidak ada pula hubungan dengan kehidupan seseorang. Fa iza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat sesuatu hal itu, yaitu gerhana itu, fadu Allah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah kalian ya, membesarkan Allah, wa sallu, kemudian kalian melakukan salat, wa tasaddaqu, dan banyak bersedekah. Fa izan tahatis salatu qabla al-injilah, apabila telah selesai kita melakukan salat, pas terjadi gerhana kita salat, padahal kita sudah selesai salat qabla al-injilah, gerhananya belum selesai, kita sudah selesai salat, fala tu'adu, maka tidak perlu lagi berdiri untuk melakukan salat, tidak lagi perlu ya. Kita sudah menunaikan 2 rakaat tadi yang dengan cara yang kita sebutkan, 2 kali ruku, 2 kali sujud untuk rakaat yang pertama. Kemudian untuk rakaat yang kedua pun sama, 2 kali ruku, 2 kali sujud, dia lakukan seperti itu. Setelah dia selesai sholat, ya, fa izan tahatil sholati qabla al-injilah, padahal belum selesai gerhana, fala tu'adu, maka tidak perlu dia berdiri untuk melakukan sholat lagi, tidak perlu, cukup 1 kali. Bal, tetapi apa yang harus dia lakukan? Yazkurullah, dia banyak berzikir mengingat Allah. Jadi setelah dia sholat, gerhananya masih berlanjut, dia banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuksiru minad doa, dia juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia baca doa, perbanyak doa, mengadu, mengeluh, curhat ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar atas seluruh permasalahan hidup yang sedang dia hadapi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hari ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum, fasallu, maka salatlah kalian, wad'u, dan berdoalah kalian, hatta, sampai yakshifa ma bikum, tersingkap, hilang ya apa-apa yang ada pada kalian, maksudnya kembali kelihatan cahaya matahari atau cahaya bulan, tidak lagi tertutupi. Yakshifa itu maksudnya terbuka penutupnya ya, terbuka sesuatu yang menghalanginya, itu namanya yakshifa. Fadalla ala annahu in sallama min salati qabla al-injilahi tasyaghala bid-du'a. Jadi fadalla ini menunjukkan bahwa ala annahu, bahwasanya in sallama, apabila seorang salam ya, telah salam minas salati, dari salatnya, qabla al-injilah, padahal gerhananya belum selesai, tasyaghala bid-du'a, maka dia menyibukkan dirinya dengan doa. Wa iza tamal injilai wa huwa fi sholati atammaha khafifatan. Nah, ini yang kedua. Wa iza tamal injilai, apabila dia ya sudah selesai gerhananya, gerhana sudah selesai, wa huwa fi sholati, padahal dia sementara masih sholat, padahal gerhana sudah selesai, atammaha khafifatan, maka dia menyempurnakan sholatnya dengan secara ringan, ringkas ya, maksudnya dia percepat sholatnya, tapi tentunya bukan cepat dengan dia tidak memenuhi rukun dan syarat, tidak, dia tetap lakukan tapi dengan khafif, dengan ringan ya, diperingkas sholatnya. Wala yaqta'uha, dia tidak memutus sholatnya, maksudnya
dia tidak langsung tiba-tiba menghentikan sholatnya, tidak. Tapi dia lakukan sholatnya sampai selesai, salam dengan khafifatan, dengan diringankan, dengan cepat, dengan diringkas. Selesai ikhwan sekalian bab yang ke 14 ya, yaitu fi sholatil khusuf, terkait dengan pelaksanaan sholat khusuf. Semoga bermanfaat ya. Insyaallah kita akan lanjut pada bab al-khamis asyara, bab yang ke-15, yaitu fi sholatil janazah, tentang pelaksanaan sholat jenazah, wa ahkamil janais, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, wa fihi masail, dan ada beberapa masalahan pada bab yang ke-15. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.